Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Jadi malam ini Selamat kita malam, akan Bapak. mempresentasikan PPT kita yang berjudul Model Jaringan Logistik Frozen Seafood Ekspor Asia. Untuk kelompok kita terdiri dari saya Ahmad Bagus Bukti, yang kedua ada Abdul Kimberly, yang ketiga ada Firman Dwi Pramobudi, yang keempat ada Fawas Nafis, yang kelima ada Cindy Briantika. Next. Profil perusahaan. Bidang usaha ekspor seafood beku. Untuk produk utamanya ada udang dan ikan beku. Lokasi pabriknya ada di Semarang atau Kendal, Jawa Tengah. Target pasar Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Brunei. Untuk kebutuhan distribusi ada cold chain logistik, river container, dan service level lebih dari 95%. Next. Dan selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Mohon izin Bapak. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan. Yang saja ada prioritas pengiriman. Untuk yang pertama ada suhu stabil 18 derajat Celcius hingga minus 25 Celcius. Fleksibilitas terlewatnya keterlambatan pengiriman. Yang kedua ada service level. Aggregate service level ini 95% dan risiko kerusakannya meningkat jika lead time panjang. Dan yang ketiga ada transportasi, perlu coverage dan river transportation di seluruh rantai distribusi. Yang keempat ada di kendala, fokus keandalan cold chain, lead time pendek, dan risiko kerusakan rendah. Di sini ada beberapa tujuan pengiriman jaringan logistik. Di antaranya yang pertama ada menentukan jaringan distribusi yang efisien. Yang kedua memilih pelabuhan ekspor terbaik. Yang ketiga meminimalkan biaya distribusi. Dan yang keempat menjalankan kualitas seafood beku. Dan yang kelima ada meningkatkan service level pelanggan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, di sini ada analisis kebutuhan pasar. Ada 6 negara yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Brunei. Setiap negara ini mempunyai jumlah ton yang berbeda. Pertama ada Singapura yaitu 120 ton, Malaysia 100 ton, Thailand 80 ton, Vietnam 70 ton, Filipina 60 ton, dan Brunei 30 ton. Dan totalnya ada 460 ton. Next. Di sini akan dinilai bagus. Kita dibagi menjadi dua, yaitu pengiriman lewat Pelabuhan Tanjung Mas dan lewat Pelabuhan Tanjung Perak. Untuk pengiriman via Tanjung Mas itu ada Singapura sebanyak 120 ton dengan biaya domestik darat 38.400.000, dan untuk yang di tabel ini kita ralat sedikit. Untuk biaya operasional gudang dan fasilitas pelabuhan sejumlah 30 juta, dan biaya usaha jadi total biaya pengiriman ke Singapura sebanyak dengan lead time sebanyak 5,2 hari. Untuk pengiriman Malaysia dengan biaya domestik darat 25 juta, biaya operasional gudang fasilitas pelabuhan 32 juta, biaya ocean freight 190 juta, dengan untuk pengiriman ke negara Brunei sebanyak 80 ton dengan biaya domestik darat 7.500.000, biaya operasional gudang dan fasilitas pelabuhan sejumlah 9.600.000,
dan biaya Ocean Freight sejumlah 73 juta dengan total 90 juta 600 dengan total wait time 8,2 hari. Next. Selanjutnya akan dibagikan oleh rekan. Dan untuk selanjutnya untuk pengiriman via Tanjung Priok. Untuk pengiriman via Tanjung Priok sendiri itu memiliki biaya domestik darat sebesar 72.600.000. Terus biaya operasional gudang dan fasilitas pelabuhan sebesar 28 juta. Biaya Ocean Freight sebesar 184 juta. Terus totalnya yaitu 276 juta rupiah. Dengan waktu lead time 1,6 ditambah 1 ditambah 5 hari sama dengan 7,6 hari. Untuk pengiriman via Tanjung Priok ke Vietnam dengan bobot 70 ton yaitu total 210 juta dengan estimasi tipe 7,4 hari. Dan yang terakhir untuk pengiriman ke Filipina dengan bobot 60 ton yaitu dikenakan biaya sebesar 222 juta dengan estimasi tipe 8,1 hari. Next. Jadi Jaringan. berdasarkan Ya lanjut. data yang di atas, bahwasanya jaringan distribusi yang dipilih yaitu pertama ada Singapura yaitu melalui pelabuhan Tanjung Mas, yang kedua ada Malaysia dengan pelabuhan Tanjung Emas, Brunei dengan Tanjung Emas, dan Thailand dengan pelabuhan Tanjung Priok, dan selanjutnya ada Vietnam dengan pelabuhan Tanjung Priok, dan yang terakhir ada Filipina dengan pelabuhan Tanjung Priok. Selanjutnya akan dibacakan dengan rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan untuk saja data permintaan pasar. Di sini ada beberapa kode. Yang pertama ada kode pasar, pasar tujuan, ada juga target service level control, max lead time lead, dan juga ada lead time aktual atau hari. Setelah itu ada status. Jadi untuk kode pasar yang pertama ada P1 dengan pasar tujuan Singapura, target service levelnya di 98%. Dan juga untuk service level aktualnya ada di 95%. Max lead time-nya per hari ada 4 hari, lead time aktualnya ada 5/2 hari. Dan juga untuk statusnya tidak tercapai. Selanjutnya ada kode pasar P2, dengan pasar tujuan Kuala Lumpur, target service levelnya ada di 96%. Service level aktualnya ada di 93%. Max lead time-nya ada di 5 hari, dan untuk lead time aktualnya ada di 6/1 hari. Untuk statusnya tidak tercapai. Selanjutnya ada kode pasar P3 dengan pasar tujuan Bangkok, target service levelnya di 95%, service level aktualnya di 92%, max lead time-nya 6 hari, dan lead time aktualnya 7/6 hari. Untuk statusnya tidak tercapai. Setelah ada kode pasar P4, pasar tujuan Ho Chi Minh City, target service level 95%, service level 100%, max lead time-nya ada di 6 hari, dan lead time aktualnya
7/4 hari. Dan untuk statusnya tidak tercapai. Kode pasar selanjutnya ada di P5, pasar tujuannya Manila. Target service levelnya ada di angka 94% dan juga service level aktualnya ada di angka 91%. Untuk max lead time-nya ada di 7 hari dan lead time aktualnya ada di 8/1 hari. Dan untuk statusnya tidak tercapai. Dan yang terakhir ada kode pasar dengan kode P6, pasar tujuan Bandar Sri Begawan. Target service levelnya ada di 92% dan juga service level aktualnya ada di 89%. Dan untuk max lead time-nya ada di 7 hari dan lead time aktualnya ada di 8/2 hari. Dan untuk statusnya tidak tercapai. Baik, untuk terakhirnya ada kesimpulan. Operasional. Berdasarkan hasil analisis jaringan logistik ekspor frozen seafood, perusahaan telah berhasil menentukan rute distribusi pelabuhan dan jaringan pengiriman yang sesuai untuk melayani pasar ASEAN. Pemilihan pelabuhan Tanjung Mas dan Tanjung Priok mampu mendukung proses distribusi dengan biaya dan efisiensi dan jangkauan pasar yang luas. Namun, beberapa tujuan pengiriman masih belum mencapai target service level karena lead time aktual di batas yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan efisien operasional dan pengolahan cold chain agar kualitas produk tetap terjaga serta target layanan dapat tercapai secara optimal. Baik, mungkin presentasi yang bisa kelompok kami bawakan. Untuk kurang lebihnya, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam.